Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Undari dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang soal ujian madrasah tingkat madrasah aliyah, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sudah siap? Mari kita mulai. Soal yang pertama, ide pokok teks tersebut adalah ada sebuah paragraf, biasanya ide pokok letaknya di awal paragraf sehingga di kalimat pertama. Jadi, ide pokok teks tersebut adalah di kalimat ini. Bapak Presiden Jokowi telah menjadi penerima vaksin corona pertama pada Rabu tanggal 13 Januari 2021 yang lalu. Sehingga ide pokok teks tersebut adalah Jokowi menjadi penerima vaksin pertama. Soal selanjutnya, soal nomor 2. Nah, ini cukup panjang ya, teksnya ada 2 teks. Kemudian yang ditanyakan adalah kesimpulan isi kedua paragraf tersebut. Masih ingat cara untuk membuat kesimpulan? Yaitu kalimat utama di teks 1 dan kalimat di teks 2 digabungkan. Pada teks yang pertama, peraturan tertanggal 9 Juni 2017 menyebutkan mulai tahun ajaran 2017-2018 sekolah berlangsung Senin hingga Jumat. Jam sekolah menjadi 8 jam tiap hari. Kemudian pada teks 2, rencana pemerintah memberlakukan kebijakan 5 hari sekolah dalam sepekan menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Sehingga teks ini kesimpulannya adalah teks membahas adanya peraturan 5 hari sekolah yang menuai pro dan kontra karena dinilai masih ada persoalan yang lebih penting dalam dunia pendidikan. Kita lanjutkan. Soal nomor 3. Pandemi virus corona telah masuk ke Indonesia sejak Maret 2020. Sejak itu tak kurang-kurang pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mengendalikannya. Namun, kasus positif corona justru semakin meningkat dari hari ke hari. Makna kata pandemi di dalam paragraf ini adalah wabah yang menjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Lanjut, soal yang keempat. Ada kutipan biografi Mario Teguh, satu paragraf, kemudian keteladanan Mario Teguh dalam kutipan biografi tersebut. Keteladanan adalah karakter baik yang dimiliki tokoh yang bisa kita teladani. Di dalam teks tersebut disebutkan ia memiliki kepribadian yang cerdas dan mampu memotivasi banyak orang dengan rangkaian kata-kata bijaknya. Sehingga keteladanannya adalah mampu memotivasi banyak orang dengan rangkaian kata-kata bijaknya. Lanjut, nomor 5. Tanggapan logis terhadap paragraf di atas adalah lidah buaya telah dikenal luas memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ternyata lidah buaya juga dapat dibuat minuman segar yang sering disebut dengan jus. Sehingga tanggapan logisnya, jika ingin minuman segar dan menyehatkan, pilihannya adalah jus lidah buaya. Kalau yang A, tanaman menjadi langka, tidak, karena lidah buaya itu bisa hidup di mana saja dan mudah untuk ditanam. Kemudian obat sembelit menjadi tidak laku, ini juga tidak. Kemudian pengobatan secara herbal diyakini masyarakat lebih baik dari pengobatan secara kimiawi. Iya, tapi tidak disebutkan di dalam teks. Kemudian jangan menanam tanaman lain selain lidah buaya. Ini juga kurang tepat. Nomor selanjutnya nomor 6. Kalimat fakta. Fakta adalah bisa dibuktikan, didatangi, dihubungi ya. Kemudian biasanya dia mencantumkan angka sebagai bukti untuk menguatkan fakta tersebut. Sehingga jawabannya di kalimat pertama. Sudah 8 tahun lamanya. Ada angka di sini 8 tahun sudah instalasi air di Taman Nasional Baluran ini dibiarkan rusak. A. Lanjut, nomor 7. Opini penulis tajuk rencana. Ingat, kalau opini berarti ada kata-kata yang khusus yang melekat, misalnya
diharapkan, seharusnya, sebaiknya, perlu. Nah, itu adalah kata-kata opini. Selain itu juga kata-kata sifat, indah, bagus, itu juga opini. Di dalam teks ini ada kata pemerintah diharapkan mengawasi secara serius dan terus-menerus sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Jadi, opini penulis tajuk adalah pemerintah juga diharapkan atau sebaiknya mengawasi penyaluran bantuan sosial secara serius dan terus-menerus. Nomor 7 ya. Nomor 8 sekarang. Istilah yang tepat untuk mengisi bagian rumpang. Ada beberapa bagian rumpang, kita lihat. Sesaat kemudian muncul pula genre atau genre baru yang disebut teen lit atau teen literatur. Kemudian di sini ada merupakan salah satu referensi bacaan remaja. B ya. Lanjut, nomor 9. Ungkapan yang tepat pada kutipan untuk melengkapi ya. Untuk melengkapi rumpang adalah selama ini dia terus-menerus berpikir keras, yaitu memutar otak untuk menyelamatkan nasib Nyai dan keluarganya. Memutar otak, berpikir keras. Kalau banting tulang, itu kerja keras, cuci tangan tidak ikut campur, berlepas tangan juga tidak mau ikut campur. Kemudian berpangku tangan bisa berarti malas atau sedih gitu ya. Lanjut, 10. Bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna berarti Bahri pandai melukis. Ratusan lukisnya digemari oleh pecinta seni. Karyanya termasuk luar biasa, namun jika diteliti secara detail tidak ada kekurangan. Berarti ini bukan yang D tapi yang B ya. Tak ada gading yang tak retak. Tidak ada sesuatu yang sempurna. Tak ada gading yang tak retak. 11. Kalimat deskripsi yang tepat, karena di sini kalimat selanjutnya kalau kita perhatikan ada dengan hutan terbesar di dunia, berarti kita cari kalimat yang ada hutan terbesar di dunia. C. Taman ini dikenal oleh orang Amerika sebagai satu-satunya surga magis karena memiliki kawah dan hutan terbesar di dunia. Oke. Selanjutnya nomor 12. Ini adalah pantun. Ingat persadarannya A, B, A, B. Maka kita cari yang jatuh rimanya sama. Tapi juga memiliki makna yang saling mengait ya. Lebih baik kalian belajar daripada kalian pacaran. Lebih baik kalian belajar. Oke. Lanjut. 13. Urutan yang tepat menjadi paragraf yang padu. Kalau ada keterangan waktu seperti ini ya. Misalnya akhir-akhir ini, dewasa ini, pada era globalisasi ini dan sebagainya, biasanya itu letaknya di awal paragraf, sehingga awal paragraf adalah nomor 3, A, B atau C. Kemudian nomor 3 disusul nomor 5 atau nomor 2? Iya, nomor 5. Banyak terjadi komunikasi yang saling menghujat antar anggota ya. Jadi akhir-akhir ini gejala komunikasi yang ada di medsos terlihat kurang sehat. Kenapa? Karena banyak terjadi komunikasi yang saling menghujat antar pengguna, netizen ini ya. 4. Padahal pengguna medsos rata-rata itu kalangan usia sekolah. Hal itu merupakan pembelajaran buruk bagi pemakai media sosial. Cara komunikasi yang kurang sehat ini harus menjadi perhatian semua kalangan agar bisa dihilangkan. Halo netizen, apakah Anda berkomentar negatif atau positif? Ya. Nomor 14. Frase yang tepat untuk memperbaiki cetak miring, sangat bersih, bisa menjadi ini ya. Sangat bening, kemudian dibutuhkan sekali, sangat penting. Banyak amat menjadi cukup banyak. Oke. Nomor 15. Kalimat yang tepat melengkapi paragraf rumpang di sini. Nah, ini ada sebuah cerita. Naura tidak mau ayahnya diperkarakan. Naura malah mengaku dia yang salah dan ayahnya yang berhak marah. Nomor 16. Ada amanat. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Berarti sebaiknya
memelihara pendengaran kita dari hal-hal yang tidak baik. 17. Kaitan teks cerita di atas dengan kehidupan sehari-hari. Oh ya. Sekarang kau diomongi orang-orang yang busuk mulut, anakku. Tapi ayah mengerti kalau mereka menfitnahmu. Di sini ada fitnah ya, berarti kaitan teks cerita di atas dengan kehidupan sehari-hari adalah orang yang suka menfitnah. Itu tidak baik, nah, ya, karena mereka iri pada hidupmu yang mentereng. Lanjut, 18. Kalimat yang menunjukkan keunggulan. Nah, keunggulan adalah bagusnya buku itu. Ini ada di kalimat nomor 4 dan nomor 6. Tulisan bagian judul buku merupakan huruf timbul sehingga memberikan sensasi tambahan istimewa saat menyentuhnya. Kemudian nomor 6, penggunaan bahasa ini memudahkan pembaca dalam mengikuti alur cerita tanpa harus membolak-balik melirik catatan kaki. Lanjut, nomor 19. Amanat yang tepat terhadap kutipan novel tersebut adalah dengan sombongnya katanya, adakah laki yang melebihi kegagahan dan kebagusanku? Akulah raja keindahan di air ini. Lihatlah, mereka lari malu seraya menyingkirkan diri. Jadi dia sangat sombong, meremehkan orang lain, tidak menghargai orang lain sama sekali ya. Amanatnya adalah hargailah kelebihan orang, jangan sombong dan merendahkan ataupun meremehkan ya. Kemudian nomor 20, pembuktian watak tokoh yang suka pamer adalah nomor 5 ya. Ini pada ini. Jadi tokoh itu suka pamer. Tokoh di sini adalah ayam kahun ya, dengan lenggok-lenggoknya. Nah, demikian pembahasan kita untuk soal ujian madrasah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa banyak membaca, karena dengan banyak membaca akan banyak tahu. Persiapkan dirimu untuk ujian madrasah minggu depan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.